Wahil wujuhi wa akrimid dhaifa fa innahu iza nazala biqaumin nazala ma'afuri wa izar tahala irtahala bizunubi ahlil magzini mayulkiha fil bahri utlubi itu utlub, carilah al khaira, carilah kebaikan inda sobahil wujuh, inda melalui atau dengan cara sobahil wujuh. Sobah itu kan riang, ceria, al-wujuh, wajah-wajah. Jadi wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang ceria. Sobahil wujuh, wajah yang riang, wajah yang gembira. Jadi Nabi itu pesan ke Sayyidina Ali dan pesan kepada kita itu, ketika kita melakukan suatu kebaikan itu harus dengan wajah yang begitu amat ceria, memberikan sesuatu yang begitu manfaat kepada orang lain pun dengan wajah ceria. Jangan cemberut, jangan asem aja, apalagi ada rasa penyesalan dengan bahasa kesialan. Habis ngasih orang yang butuh, tiba-tiba duitnya malah dipakai nonton dangdut sama dia. Dalam hati kita, waduh sialan dangkal, terima kasih, jangan, udah urusan gitu mah, mau dipakai buat apa juga, yang penting kita udah kasih. wa akrimid dhaifa fa innahu iza nazala biqaumin. Wa akrim, dan muliakanlah ad-dhaifa. Ad-dhaifa itu tamu. Sama itu akun Bang Topik, Bang Yemi. Ya. Muliakanlah tamu. Ad-dhaifa di sini tidak harus daripada kalangan muslimin, akan tetapi daripada non muslimin pun harus diakrim, harus dimuliain. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disentil, ditegur oleh Allah karena memuliakan tamunya khusus dari kalangan seagama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan untuk memuliakan tamu seagama saja, namun di lain agama pun diperintahkan untuk dimuliakan. Fa innahu, karena sesungguhnya iza nazala biqaumin, iza apabila nazala itu kan dengan makna hakikat itu telah turun. Nah kalau di hadis ini nazala itu artinya singgah. Apabila telah singgah, telah datang 00, telah singgah, nazalanya balik ke ad-dhaifa. Apabila telah singgah tamu gitu. Biqaumin, di suatu kaum, di suatu keluarga, maksudnya di satu rumah kita,
nazala ma'ahu maka akan singgah juga. Nah, jawaban dari iza nazala biqaumin nazala ma'ahu, apabila telah singgah tamu di suatu kaum atau di rumah kita, nazala maka akan singgah juga ma'ahu beserta tamu itu hunya adaifa rizkuhu rezeki kaum tersebut, berarti dengan datangnya tamu maka tamu itu telah membawa rezeki. Rezeki itu jangan dimaknain kentalnya dengan harta benda. Tamu nggak bawa apa-apa, kita malah mikir lah, Nabi gimana katanya tamu itu bawa rezeki. Rezeki itu bisa jadi bentuknya ialah yang pertama bawa dosa-dosa kita, kedua memberikan kebaikan kepada kita, manfaat kepada kita, ketiga nambah pahala buat kita. Makanya ada tamu itu siapapun orangnya muliakan. Itulah akhlak daripada Rasulullah SAW, yang dimana beliau, kalau semalam saya baca itu di salah satu kitab Asbabul Urud, hadis lupa tuh ya, sempat saya megang tajwid. Onta aja Nabi pesan jangan suka suudzon sama onta, apalagi nyakitin onta. Keren ya Nabi ngomong ke onta, maksudnya pengejawantahannya, pembicaraannya malah onta, nggak langsung ke kita manusia. Sebenarnya sentilan buat kita. Jadi ada sebagian yang biasanya pakai onta sudah terlatih Bang Ilham. Ontanya udah enak nurut kemana-mana, tiba-tiba ada onta yang baru yang belum terlatih, belum tahu itu onta kayak gimana pembawaan dirinya. Banyak orang yang suudzon terhadap onta tersebut, nggak bakal bisa bawa penumpang. Nabi langsung ngomong, hafidh dulu hadisnya, maksudnya kita harus lemah lembut, harus husnuzon kepada siapapun orang, terlebih lagi kepada onta, terlebih lagi manusia. Onta. Wa iza irtahala bizunubi ahlil manzili payulkiha fil bahri. Wa iza, dan apabila irtahala tamu itu pergi, tamu itu pulang, tamu itu balik, irtahala lagi, maka dia akan membawa gitu artinya. Maka dia akan membawa bizunubi, membawa akan dosa-dosa ahlil manzili, membawa dosa-dosa penghuni rumah, ahli penghuni atau penduduk, al-manzili rumah, manzil ada bait, ada manzil, bait rumah, manzil juga rumah. Jadi itu apabila tamu itu pergi, irtahala, maka dia akan membawa dosa-dosa ahli manzil, penghuni rumah itu, fayulkiha, maka yulkiha akan dilempar dosa tersebut fil bahri, ke dalam lautan. Fayulkiha fil bahri, maka akan dilempar dosa tersebut fil bahri, ke dalam lautan. Bang Taufik itu luar biasa. Bang Taufik begitu eloknya, begitu elegannya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan akan suatu kebahagiaan yang diberikan atau ditorehkan kepada orang tua.